Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini, saat ini sehat walafiat zahir batin. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, keluarga, dimanapun kita berada, di Indonesia, di Amerika, ataupun di belahan dunia yang lainnya ya. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal judam wa sayyil asqam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus-virus, bakteri-bakteri jahat, kuman-kuman dan sebagainya, sehingga keluarga kita benar-benar sehat zahir dan batin insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau semakin mantap, semakin teruji dan terbukti dengan terus mempelajari apa saja yang dicontohkan oleh beliau dalam kehidupan sehari-hari dengan komitmen yang sungguh-sungguh ya, mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah layak kelak kita bertetangga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Tema kita luar biasa ini, yaitu esensi ruqyah syar'iyah terhadap peningkatan ibadah. Jadi ruqyah itu ya ibadah, bagian dari ibadah. Karena kata ruqyah ini kalau dalam bahasa Indonesia ya, ruqyah itu artinya ar-ruqa, kemudian itu jamaknya dari kata ruqyah, yaitu artinya bacaan ya, dengan kata lain adalah doa. Doa wa mukhul ibadah, sebagaimana dinyatakan bahwa doa itu adalah inti dari ibadah. Nah, dalam bahasa lain ya, kalau mungkin ada yang dari Jawa, doa ini sering disebut dengan ruqyah ini sering disebut dengan jampi-jampi. Kalau ada yang dari Jawa Timur disebut dengan suwo. Suwo gitu ya. Ini insya Allah nggak asing. Jadi itu semua adalah ruqyah ya. Hanya saja ruqyah itu terbagi menjadi dua ya. Ada ruqyah syar'iyah yang diambil dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Namun ada juga ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik. Ruqyah yang syirik di situ ciri yang sangat kentara adalah yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam bacaan doa tersebut, bacaan mantra atau jampi-jampi tersebut gitu. Nah, sehingga ruqyah itu dari dulu sebelum kenabian itu sudah ada. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai rasul ya, sebagai nabi, itu sudah ada. Sehingga saat itu Nabi SAW ketika ruqyah itu sudah ada, beliau mengatakan innar ruqa wat tama'im wat tiwalah syirkun. Beliau sempat mengatakan itu di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, juga ada di dalam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kata Nabi, sesungguhnya ruqyah ya, ruqyah di sini ya adalah mantra-mantra jahiliyah saat itu. Sini tapi menggunakan kata ruqyah juga gitu. Jadi sama-sama menggunakan kata ruqyah ya. Wat tamaim, dan juga jimat. Tamimah itu jimat. Jimat itu sesuatu yang dikalungkan ya. Misalnya ada sesuatu yang dikalungkan pakai kalung dan sebagainya yang dikalungkan ya. Nah, kemudian wat tiwalah, dan tiwalah ya, apa tiwalah itu? Tiwalah itu adalah pelet. Kata Nabi syirkun, semua itu adalah syirik. Sesungguhnya ruqyah, kemudian jimat dan pelet, syirkun. Semua syirik.
ya, jadi disebut syirik. Itu adalah syirik, mensekutukan Allah. Maksudnya apa? Ar-ruqyah di situ. Ar-ruqyah di situ adalah bacaan para dukun, para tukang sihir di masa-masa sebelum atau di masa-masa jahiliyah. Itu sudah ada. Ya, nah ini berkenaan dengan tiwalah, ya, tiwalah atau pelet ini ya. Kalau kita lihat di zaman atau di masa jahiliyah dulu, pelet itu dipakai untuk mengeratkan suami istri. Nah, sebenarnya nggak salah ya, kalau seolah-olah kayak nggak salah gitu. Kalau misalnya diambil pembenaran, seolah-olah kayak bagus, ya. Jadi orang zaman dulu sebelum Islam itu masuk dan Rasulullah dilantik sebagai nabi dan rasul, itu pelet itu digunakan untuk mempererat suami istri. Nah, berkembang sampai sekarang malah justru pelet ini untuk merusak pagar ayu ya. Jadi malah justru istri orang yang dipelet. Nah ini jadi penyalahgunaan gitu. Kalau di masa dulu niatnya seperti bagus ya untuk suami istri, tapi itu pun tidak boleh. Kalaupun sampai sekarang, artinya dalam Islam tidak boleh melet. Melet suaminya sendiri, melet istrinya sendiri tidak boleh, kecuali hanya sekedar lidahnya dijulur-julurkan, nggak ada unsur sihirnya ya, gitu ya. Jadi melet itu silahkan aja kalau tapi nanti takutnya malah dikeplai sama pasangannya ya, dikira ngece gitu ya. Nah gitu. Nah di dalam pelet itu ya, Nabi pernah menyampaikan ya, ini biar kita tahu dan semakin waspada ya jenis-jenis pelet itu. Memang pelet itu ini terutama ibu-ibu, kaum perempuan, dan kebetulan alhamdulillah di yang pengajian ini banyak yang ibu-ibu ya, sehingga harus tahu ini, apalagi di sana ya, di Amerika sana. Salah satu ya pelet itu ya memang dengan sarana pelet, dengan lidahnya dijulurkan. Hati-hati kalau ada orang yang tiba-tiba ada laki-laki gitu ya, tiba-tiba menjulurkan lidahnya ya, melet betulan gitu, maka ini dikhawatirkan ada unsur sihirnya, jadi pelet namanya. Kemudian ada juga yang dengan cara menggulung jenggotnya itu, dipilin. Nah, maka jangan diperhatikan tuh, takutnya itu apa, ada unsur sihirnya ya. Makanya kemudian Nabi pernah mengatakan, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, kata Nabi, la'allal hayah tatul bik, kata Nabi, semoga umur panjang, kata. Jadi ini salah satu sunnah, apabila kemudian bertemu dengan saudaranya, sahabatnya, boleh mendoakan umur panjang, itu boleh ya, umur panjang dan berkah itu boleh. Fa akhbirin nas anna man aqada lihyatahu, kata Nabi, sampaikanlah kepada orang-orang bahwa barang siapa yang menggulung jenggotnya ya, salah satunya ini, kata Nabi, fa inna Muhammadan bari'um minhu, maka Muhammad berlepas diri dari orang seperti itu. Jadi dengan memilih jenggotnya, kenapa? Karena itu bisa menjadi sarana pelet, takutnya itu ya. Itu jadi di Indonesia ini juga banyak itu ya, orang yang atau artis gitu yang kadang-kadang jenggotnya panjang ya, dipilin gitu ya. Mungkin ada yang ada peletnya, ada yang enggak gitu ya. Tapi itu pun tidak boleh, karena takutnya menyerupai bahwa itu akan jadi bagian dari pelet, tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada di antara suami dari ibu-ibu yang jenggotnya panjang gitu ya, mohon dihindari, jangan sampai dipilin ya. Karena takutnya itu sedang melet istrinya ataupun melet yang lain ya, jangan sampai. Nah, begitu pentingnya masalah ruqyah ini dikaitkan dengan masalah ibadah ya. Maka Nabi SAW saat itu benar-benar menyeleksi para sahabat yang terbiasa dan yang tahu tentang ruqyah di masa jahiliyah ya. Artinya Nabi menyeleksi sendiri, sampai kemudian beliau mengatakan, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Nabi mengatakan di dalam kitab Fathul Majid ya, syarah dari kitab Tauhid, di sana disebutkan, tunjukkan kepada ruqyah kalian, ayo sini tunjukkan ruqyah kalian, bacaan kalian ya, untuk mengobati orang, untuk menterapi dirinya, untuk menterapi orang, sini tunjukkan ke saya. Nah, kata Nabi begitu. Tidak mengapa, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak apa-apa ruqyah itu kalau tidak mengandung kesyirikan. Ya. Artinya bahwa bacaan-bacaan ya, apalagi yang bacaan itu diambil dari Al-Qur'an, diambil dari contoh-contoh Nabi SAW ya, atau sekedar kita mendoakan
dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa kita. Ya Allah, sembuhkan saudaraku ini. Ya Allah, sembuhkan misalnya Ustadz Miftah ya. Sehatkan Ustadz Miftah. Itu secara itu tuh sudah ruqyah. Jadi doa begitu itu sudah termasuk ruqyah. Ya. Itu sudah termasuk kategori ruqyah. Nah, bahkan Nabi kemudian ya, karena ini memang dikaitkan dengan masalah ibadah ya, bahwa ruqyah ini juga tidak bisa dipisahkan dengan ibadah karena memang intinya adalah ibadah, doa di situ. Maka Nabi melarang keras untuk minta jampi-jampi kepada dukun. Minta ruqyahnya dukun. Ya, artinya ruqyah syirkiyah. Ya, di zaman itu Nabi mewanti-wanti menyuruh supaya hati-hati jangan sampai ya, yaitu datang kepada dukun dengan ruqyah syirkiyah tadi ya, dengan jampi-jampi dukun, dengan mantra-mantra dukun tadi. Kenapa kok begitu? Karena kalau sampai itu terjadi, kalau sampai itu dilakukan, misalnya minta jimatnya, minta peletnya, atau bahkan minta jampi-jampinya melalui air minum, pakai pasang susuk dan sebagainya ya, itu ya, maka akan hilang jaminan masuk surga tanpa hisab dan azab. Kata Nabi sampai begitu. Sehingga beliau kemudian pernah mengatakan yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab, akan masuk surga di antara umatku 70.000 dengan tanpa hisab. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Humul ladzina la yaqtawun, yaitu orang-orang yang tidak melakukan kai gitu ya, satu. Kemudian yang kedua wala yatatayyarun, tidak melakukan tiaroh ya. Tiaroh itu pamali kalau orang Betawi mengatakan, kalau orang Jawa mengatakan kailo gitu ya. Dikit-dikit kalau misalkan istri lagi hamil gitu ya, tidak boleh mukul-mukul binatang-binatang. Kailo ini nanti nggak boleh mukul tikus, nanti anaknya takutnya kayak tikus misalnya gitu ya. Jadi punya pemahaman itu namanya tiaroh ya, tiaroh itu ya. Terus kemudian apalagi misalnya kalau lagi hamil istrinya tidak boleh mancing gitu ya, dan sebagainya. Kalaupun misalnya harus terpaksa mau mukul binatang, harus bilang amit-amit jabang bayi. Ini ibu-ibu tahu apa enggak ini ya, jadi amit-amit jabang bayi gitu, disuruh begitu. Ini namanya tiaroh, Pak Mali. Bahkan kemudian punya tafsiran-tafsiran terhadap binatang-binatang yang masuk ke rumah, ada kupu-kupu yang masuk ke rumah, artinya ini dan sebagainya ya, dan seterusnya. Maka ini adalah tiaroh ya. Ini juga saya sampaikan, kalau punya anak, punya cucu, jangan kasih nama Tiara ya, karena maknanya tiaroh ya. Takut mendekati ya, mendekati makna tiaroh ya. Jadi kalau punya cucu hindarilah nama Tiara takutnya nanti, kecuali kalau memang Mutiara dipanggil Mutiara gitu ya, dipanggil lengkap. Takutnya nanti Mutiara dipanggil Tiara atau dipanggil Mut boleh. Ya begitu ya. Baik, jadi dilarang keras. Sehingga Nabi mengatakan wala yastarkun, yaitu orang yang kemudian melakukan ruqyah atau mendatangi ruqyah yang syirkiyah tadi, ruqyahnya para dukun ya, begitu. Sehingga Nabi di samping menyeleksi, beliau mewanti-wanti dengan tegas, hati-hati gitu. Jangan sampai kemudian datang kepada dukun di mana melakukan ruqyah syirkiyah ya. Dan kemudian memberikan lisensi kepada para sahabat yang memang betul-betul ruqyahnya itu tidak menyelisih syariat ya, ruqyahnya itu cocok searah dengan jalannya Al-Quran dan bahkan diambil dari Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau kemudian melisensi, memberikan izin, memberikan arahan, bimbingan, bahkan kemudian beliau menyemangati para sahabat, man istata'a ayyanfa'a akhahu falyanfa'hu. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat dalam konsep ruqyah tadi ya kepada saudaranya ya, maka berilah manfaat itu. Nah, jadi Nabi memberikan sebagai tandingan ya. Kalau di luar sana banyak dukun, jangan sampai nggak ada peruqyah. Ya, dukun merajalela, dukun banyak. Peruqyah jangan sampai orang mundur semua, nggak ada yang jadi ruqyah. Jangan, harus ada, harus ada. Ya, maka kalau Ustadz Miftah ya, atau akhina ya, saudara kita Mas Miftah yang kemudian di sana aktif belajar ya.
nggak apa-apa gitu ya, artinya harus ada gitu. Masa se Amerika nggak ada yang meruqyah ini, ya ini malah repot ini, harus ada gitu ya. Jadi gitu, jadi Nabi melisensi itu, bahkan memberikan sebuah semangat motivasi bagi sahabat-sahabat yang bisa dan memang ada bakat di sana, artinya ada semangat di situ untuk meruqyah, lalu kemudian untuk beralih ya, yang tadinya ruqyah yang dulunya dari nenek moyang yang ternyata ada unsur-unsur batilnya, ada unsur-unsur syiriknya, berubah beralih ke Al-Qur'an ya, beralih ke doa-doa yang diajarkan Nabi ya. Nabi pun mengajarkan ruqyah, beliau mempraktekkan ruqyah setiap hari. Apa contohnya? Nah ini salah satu sunnah, salah satu contoh yang diajarkan oleh Nabi, yaitu ketika hendak tidur. Ruqyah ketika hendak tidur tiap malam. Ini mudah-mudahan hafal semua ini sudah. Apa itu? Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, Nabi melakukan dan mengajarkan dan menghimbau kepada kita semua hendaknya membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Gimana kaifiyah ruqyahnya? Ini beliau ajarkan ini. Ya, kaifiyah itu caranya, tata caranya ruqyahnya. Kata Nabi, "Kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffai." Jadi kata Nabi, kalau sudah siap-siap tidur malam gitu ya, beliau kumpulkan kedua telapak tangannya begini caranya. Silakan dipraktekkan ya, begini caranya. Lalu kemudian thumma nafasa fihima faqara'a fihima ya qul huwallahu ahad. Kemudian beliau membaca qul huwallahu ahad. Ya, membaca qul huwallahu ahad di dalam penutup hadisnya nanti disebutkan dzalika tsalatsa marrat. Beliau membaca 3 kali. Teknisnya ada yang kemudian mencontohkan qul huwallahu ahad 1 kali dibaca, Al-Ikhlas dibaca, Al-Falaq dibaca, An-Nas dibaca, lalu ditiupkan. Lalu dibaca lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan lagi. Lalu ada lagi dibaca lagi 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan. Lalu kemudian beliau mengatakan ya, summa yamsahu bihima mastata'a min jasadi. Lalu kemudian beliau mencontohkan diusap dari wajah yang sampai yang terjangkau di tubuh ini. Ya, siapa yang kemudian melakukan ini insyaallah akan terhindar dari sihir. Ya, terhindar dari sihir, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungan yang maksimal. Ya, pertanyaannya, apakah kita sempat dan meluangkan waktu sebelum tidur kita? Ya, bahkan kemudian Nabi juga menganjurkan berwudu terlebih dahulu. Karena salah satu adab di mana membaca Al-Qur'an, mendengarkan bacaan Al-Qur'an, kalau bisa berwudu terlebih dahulu, punya wudu. Gitu ya. Jadi komitmen untuk meruqyah terhadap pribadi ini diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan dalam beberapa contoh ya, ketika menjelang tidur itu ya, wudu dulu. Wudu itu sudah merupakan juga bagian dari memohon perlindungan kepada Allah di saat hendak tidur. Ya, karena kita tidak tahu apa yang akan menyerang, apa yang akan mengganggu, terutama dari kalangan jin, dari kalangan syaitan. Gitu ya. Nah, itu. Bahkan kemudian menebahi, sunnahnya lagi adalah menebahi kasur. Itu juga termasuk bagian dari saat menebahi itu disuruh baca bismillah. Boleh juga baca ta'awud. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tebahi. Kenapa? Karena bisa jadi nih sel-sel kita ini ya, sel kulit mati ini rontok di tempat tidur, di kasur. Ya, dan kata Nabi, salah satu makanan syaitan itu adalah kotoran. Sel yang mati ini adalah kotoran. Bisa jadi itu di kasur kita ada bancaan syaitan makan di situ. Pas makan kita tidur, ya. Mau tidur, blek, nggak baca doa, nggak apa. Oh, kata setannya, awas nanti kamu yang jadi bancaan. Ya, akhirnya manusianya yang jadi bancaan, diganggu lah dia, masuklah majrad dam, mengalir bersama dengan aliran darah, dikotori darah kita. Akhirnya kalau sudah dikotori darah kita ini penuh dengan toksin, jadilah penyakit-penyakit yang mengganggu gitu. Ya, ini. Jadi Nabi mengajarkan setiap malam harus ada ruqyah. Ya, harus ada ruqyah, yaitu ketika hendak tidur tadi. Bahkan ketika beliau menjenguk orang lain,
ya, menjenguk sahabat yang sakit, menjenguk orang yang sakit. Beliau kemudian mengajarkan, ya, kata istri beliau, ya, Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi itu menjenguk sebagian dari keluarganya dan sahabatnya, beliau mengusap dengan tangan kanannya, ya, dengan tangannya dielus bagian yang sakit tadi, ya, misalnya sahabatnya itu habis kecelakaan misalkan, atau sahabat kita habis kecelakaan di tangan kiri misalkan, dielus, pegang, lalu kemudian dibaca doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama, gitu ya. Nah, jadi begitu. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Masih banyak doa-doa yang lain, ya, masih banyak doa-doa yang lain. Jadi Nabi mengajarkan dengan cukup intens dan sangat banyak kita dapati di dalam kitab-kitab ruqyah, ya, mengajarkan kepada para sahabat doa-doa perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya jangan pisahkan ruqyah dari kehidupan kita sehari-hari karena dia ibadah. Ya, ibadah. Dan jangan meremehkan bahwa wah, insyaallah nggak akan kena gangguan syaitan. Jangan seperti itu. Kita nggak boleh lengah. Ya, karena syaitan berusaha, innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah bahwa sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ya, yang nyata itu meskipun tidak kelihatan dia nyata. Ya, itu meskipun bukan santet. Ya, meskipun bukan santet atau bukan sihir, ya, kalau sihir kan kiriman, tapi jin-jin yang inisiatif untuk mengganggu kita itu sangat banyak. Jin yang saya sebutkan di sini adalah jin yang kafir. Ya, adapun yang kemudian muslim, jin-jin yang muslim tentu tidak. Mereka sibuk beribadah di masjid. Ya. Jadi jin-jin yang masih kufur, jin-jin yang masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kemudian para ulama memberikan batasan, memberikan syarat, ya, disebut sebagai ruqyah yang syar'i itu adalah ayyakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu diantaranya menggunakan ayat-ayat Al-Quran, ya, dengan asma-asma Allah, artinya dengan asmaul husna, lalu kemudian dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian wabil lisanil arabi au bima yu'rafu ma'nahu, yang kemudian jelas maknanya, baik itu dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa kita, ya, bahasa sehari-hari, ya. Kemudian yang ketiga wa an yuqtada an ruqyah la tu'athiru bi dzatiha bal bi dzatillah, ya, hendaknya meyakini bahwa, ya, bahwasanya ruqyah itu tidaklah memberikan pengaruh secara sendiri, tetapi itu semua atas izin Allah, sehingga kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, sebagaimana pesan Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal mereka itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan ayat-ayat Allah ini, gitu ya, kalamullah, doa-doa dari Kanjeng Nabi ini, ya, akan menjadi bermanfaat kalau kemudian semua didasarkan atas tawakal yang kuat, yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya tidak. Makanya ada sebagian yang kemudian meruqyah saudaranya, kenapa kok istilahnya kurang, kok nggak bisa gitu ya, artinya kok nggak masuk atau bahkan kemudian tidak memberikan efek. Maka yang menjadi pertanyaan, sejauh mana dia kedekatan dalam arti ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dia hanya meyakini bacaan itu saja yang seolah akan menjadikan atau berefek, padahal bacaannya sarana. Ya, sarana. Yang lebih pokok adalah bagaimana akidah dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketawakalan dia kepada Allah. Semakin tawakalnya semakin tinggi, kepasrahannya kepada Allah semakin tinggi, semakin Allah akan care, semakin Allah akan dekat liqa rabbi. Ya, artinya seolah-olah betul-betul bahwa tidak ada sesuatu kekuatan kecuali itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Itu ya. Jadi di situ jaminan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa dari Nabi SAW itu bermanfaat dengan ketawakalan yang membaja, mengakar di dalam hati. Ya. Sehingga dari situlah kemudian Al-Qur'an memberikan pesan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa
Syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Di dalam surah Al-Isra di ayat 82. Bahwa kami menurunkan Al-Qur'an itu adalah syifa. Ingat, syifa itu di atasnya dawa. Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, likulli da'in dawaun. Semua penyakit itu ada obatnya. Jadi kalau dawa itu adalah pil, kapsul, herbal, itu adalah dawa. Tapi kalau Al-Quran ini adalah asyifa, syifa. Nah, Ustaz, kalau begitu, kalau kita berobat, berarti cukup dengan dibacakan Al-Quran saja. Al-Quran mengajarkan wattini wazzaitun. Al-Quran itu mengajarkan alamiah, ilmiah, ilahiyah. Jadi kalau kemudian kita habis ruqyah, baik itu ruqyah mandiri atau diruqyah oleh saudaranya, oleh peruqyah, maka jangan lepaskan sisi-sisi ilmiah. Misalnya sisi medis atau bahkan herbal yang sesuai. Bahkan seperti Allah menyebutkan beberapa buah-buahan yang bermanfaat dan itu sebagai obat. Salah satunya adalah zaitun, sehingga Allah sampai bersumpah dengan zaitun. Jadi sisi ilmiah dan alamiah itu Allah sebutkan, sehingga Allah pun mengkaitkan dirinya, ya. Allah mengkaitkan zatnya itu alhamdulillahi rabbil alamin, al-alamin. Oleh karena kita nggak bisa lepas dari hal-hal yang ilmiah dan alamiah. Harus itu. Sehingga sebagai obat, ya, Al-Quran itu menyebutkan bahwa memang bacaan Al-Quran itu adalah obat, ya, karena adalah zikir, ada mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dan dengan mengingat Allah itu hati akan tenang, akan bahagia, gitu ya. Nah, bahagia ini adalah 80% imunitas. Ya, jadi bahagia ini kalau kata Dr. Masaru Emoto Jepang itu, ya, kebahagiaan itu adalah kesembuhan, ya, atau awal dari sebuah kesembuhan, karena di situ imunitas, ya, 80%. Masya Allah. Sehingga perlu dilengkapi dengan minum zaitun untuk melancarkan peredaran darah. Extra virgin olive oil diminum. Ya, bagi yang belum terbiasa, ayo minum minyak zaitun. Ya, saya mengatakan ini adalah contoh sunnah dari Nabi, karena Nabi menyuruh kita untuk minum minyak zaitun. Ya, untuk minum minyak zaitun. Karena dia bisa melancarkan peredaran darah, lalu kemudian melawan kolesterol yang jahat, kemudian bisa regenerasi sel, ya. Sehingga beberapa orang yang rutin terhadap zaitun ini bisa awet muda, ya. Walaupun sudah tua, ya awet tua. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi subhanallah, sehat gitu. Jadi organ-organ tubuh pun akan sehat. Regenerasi sel tubuh akan menjadi normal, akan menjadi lebih baik. Jadi minum zaitun. Madu apalagi, ya. Bahkan saya sering memberikan resep kalau mau, gitu ya. Artinya kalau boleh 1 sendok zaitun pagi, ya, setelah subuh itu, lalu sebelum tidur, artinya 2 kali sekurang-kurangnya 1 sendok zaitun, lalu ditambah dengan 3 sendok madu, dicampur dengan air hangat, diruqyah dulu, bacakan surah Al-Fatihah, lalu kemudian diminum. Rutinkan itu. Pagi, ya, pada saat perut masih lapar itu minum zaitun dan madu, kemudian malam zaitun madu. Kalau ada, ya, tambahkan habatus sauda. Nah, itu semua adalah ruqyah juga, ya. Jadi ruqyah, konsep Tibun Nabawi itu adalah ruqyah. Ya, jadi ruqyah yang kemudian dengan perantara di sana adalah buah-buah atau tanaman yang dianjurkan, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di situ sebagai obat. Nah, itu ya. Sudah 30 menit apa belum nih? Oh ya. Oh, kalau materi bisa 3 jam nggak selesai nih. Nggak, maksudnya kalau memang ada pertanyaan boleh langsung misalkan pada pertanyaan. Tapi kalau memang masih kurang berapa menit ini, kan kemarin katanya 30 menit materi. Saya lanjutkan. Oh, sudah. Oh, Masya Allah. Ya. Oh gitu ya, siap. 10 menit ya. Oke, baik. Jadi sekarang saya akan menyebutkan ciri-ciri orang yang di badannya itu ada gangguan sihir. Ini barangkali perlu, ya, untuk kita sebutkan supaya kita lebih waspada, baik ini sihir ataupun gangguan jin, ya.
Karena mungkin nggak ada orang yang mau nyihir kita, tetapi jin akan berinisiatif mengganggu kita, pasti itu. Jangan ragukan itu. Karena Allah sendiri menyebutkan innahu lakum aduwwum mubin. Karena dia musuh yang nyata. Karena musuh itu cari musuh, mesti nyari. Ya namanya musuh itu. Ya, jadi misalnya ada seseorang yang memusuhi kita, pasti dia nyari kita. Ya, tapi mudah-mudahan kita tidak dimusuhi oleh manusia ya. Nah, ini. Tapi kalau syaitan jelas pasti musuh kita. Nah, yang pertama cirinya adalah emosi yang tinggi dan susah dikendalikan. Jadi suka emosian. Ya. Tadi malam kalau nggak salah ya, kami sempat memberikan materi tentang bahaya marah. Sampai kemudian Nabi memberikan reward yang luar biasa, ya, memberikan sebuah semangat yang luar biasa, la taqdab walakal jannah. Ini wanti-wanti sekaligus sama semangat itu. Jangan marah bagimu surga. Gitu ya. Jangan marah bagimu surga. Ya, jadi Nabi mengingatkan kita, mewanti-wanti kita supaya hati-hati, jangan marah bagimu surga. Hadiahnya surga. Kenapa kok Nabi mengingatkan begitu marah? Karena marah ini ternyata pintu terbesar syaitan itu akan masuk dari pintu itu. Jadi pintu emosi ini, ya saya dapati di dalam beberapa literatur, ketika kemudian disebutkan di situ gangguan sihir, gangguan jin, mesti di situ adalah emosi. Bahkan salah satu cara yang sangat efektif untuk memasukkan jin atau sihir ke dalam tubuh seseorang, artinya ketika itu ditunggu marahnya. Ya, ditunggu marahnya. Dan ini sering terjadi sihir-sihir perceraian, sihir-sihir tafrik perceraian itu yang ditunggu-tunggu oleh para dukun itu adalah, jadi jinnya itu suruh ngawasi gitu ya, kapan dia marah masuk kamu gitu ya. Jadi seperti itu ya, jadi tunggu marahnya ya. Ini Masya Allah. Sehingga apa yang terjadi kalau sudah marah ya, jinnya itu masuk, syaitan itu masuk, atau sihir itu masuk, diperparah marah itu. Nah, manusia itu kan punya ego ya, punya gengsi ya. Kadang pengaruh sihirnya pun sebenarnya sudah nggak seberapa, tapi karena sudah gengsi akhirnya cerai, nggak mau damai, gengsi ya. Jadi syaitan itu luar biasa. Sebenarnya dampaknya itu nggak, dia mengganggunya itu nggak ini, cuma menaikkan level marah aja. Tapi karena kita juga punya gengsi ya, malulah saya kalau harus minta maaf dulu gitu ya, dan sebagainya ya. Padahal kata Nabi suruh minta maaf dulu gitu. Jangan gengsi, jangan ikuti gengsi, karena gengsi itu adalah termasuk bagian dari abar wastakbar, bagian dari kesombongan dan keengganan. Wa kana minal kafirin, dan itu bagian dari sifat kekafiran. Ini Nabi sudah mewanti-wanti begitu. Ya gitu. Jadi emosi yang tinggi dan sulit dikendalikan. Maka hati-hati terhadap emosi ini. Ya, selain juga akan membahayakan kesehatan. Ya, itu diantaranya stroke ya, tensi tinggi, lalu kemudian jantung, itu akan jadi sasaran dari kemarahan. Bahkan kemudian menjadi sembelit ya, gangguan pencernaan. Ya, bahkan beberapa kasus yang kemudian mengalami gangguan pencernaan ya, seperti usus buntu segala macam, dan itu ternyata dari faktor emosi. Kemudian ada sering ragu-ragu, was-was, ketakutan tanpa sebab yang jelas, dan ini hampir di semua aktivitas. Ya, itu yang kedua, ragu-ragu, was-was, ketakutan tanpa sebab yang jelas di hampir semua aktivitas. Kemudian yang ketiga, adanya dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat, dan itu berulang-ulang, disertai kemalasan dan lesu di dalam ibadah. Jadi kalau sudah urusan ibadah malas, lesu gitu ya. Tapi kalau urusan maksiat, wah sudah luar biasa. Atau urusan yang sia-sia gitu ya. Urusan yang sia-sia itu walah semangatnya luar biasa. Tapi kalau urusan yang sifatnya ibadah, malasnya luar biasa. Ya, itu. Kemudian sulit khusyuk di dalam mengerjakan sholat. Ini susah sekali khusyuk. Kalau sholat mikir ini, lupa rakaat lah, terus begitu. Ya kalau hanya sekali gak apa-apa ya, tapi ini berulang-ulang. Ini berarti ada indikasi diganggu oleh syaitan. Kemudian ada juga sesak nafas dan ngantuk berat saat membaca Al-Quran. Ya, nanti silakan dicek. Ini orang yang diganggu oleh syaitan itu tidak bisa membaca Al-Quran lebih dari 30 ayat. Tidak bisa membaca lebih dari 30 ayat Al-Quran. Udah bawaannya ngantuk. Bahkan ada yang sesak nafas, ada yang ngantuknya super berat.
Bahkan ada yang kemudian tenggorokannya itu kayak ada yang ganjel, ya. Bahkan ada juga yang tidur di atas mushaf. Jadi seolah-olah tampak luar biasa, orang melihatnya, waduh, anak saya ini rajin sekali baca Al-Quran nih, sampai tertidur di mushaf. Padahal belum sampai 30 ayat sudah tertidur. Ya, coba nanti dipraktekkan. Kalau sudah 30 ayat berarti lolos. Berarti sukses gitu ya. Kemudian melemahnya hati, minder, ya. Suka menghayal, melamun, tulul amal, ya, menyendiri, mengurung diri di kamar. Ya, secara berlebihan. Dan ini tantangan kita ya, terutama anak-anak, kadang-kadang pegang HP, mengurung diri di kamar. Kita suruh keluar, jangan mengurung diri di kamar. Kalaupun HP-an gimana Ustaz? Ya, kalau HP-an suruh keluar, di luar. Ya, ngisis apa bahasa kita ya. Jadi suruh yang jangan di kamar terus. Ya, bahaya ini. Nanti akhirnya jadi minderan, akhirnya kemudian tidak ada kemampuan untuk sosial. Kalau di luar kan mungkin masih masih disapa oleh ibunya, disapa oleh bapaknya. Ya, nah ini. Tapi kemudian mudah-mudahan bisa dilatih sehingga tidak tidak terus-terusan, ya, tidak kecanduan terhadap teknologi, tidak kecanduan terhadap HP misalnya. Kemudian cepat lesu, merasa capek, ngantuk gitu ya saat dalam aktivitas. Ya, boleh. Kalau ada pertanyaan silakan dipersiapkan. Oke. Baik. Nah, dibacakan aja ya pertanyaannya ya. Kalau dulu nanti takutnya nggak selesai. Nah, kayak ini hilang. Nanti dibacakan. Kemudian cepat lesu, rasa capek, kemudian suka ngantuk dalam aktivitas kerja, tapi juga dicek kolesterolnya, ya. Karena syaitan ini seperti yang saya katakan tadi, majrud dam, dia mengalir bersama aliran darah. Biasanya suka sekali dia, ya. Jadi kalau memang sudah fisik kita itu lemah, kolesterolnya tinggi, maka kita perlu waspada. Maka kenapa Nabi menyuruh kita untuk minum zaitun gitu ya secara rutin, ya, supaya sumbatan-sumbatan di darah itu, di peredaran darah itu segera terhempas, ya, segera normal kembali gitu. Karena syaitan biasanya ikut nambahi di situ. Ya, jadi senang sekali nyumbat itu. Sehingga apa? Kalau udah, karena targetnya adalah syaitan itu ingin kita sakit. Targetnya itu. Ya, karena kalau kita sudah sakit, bawaannya mengeluh, tidak bersyukur, tidak sabar. Nah, kalau sudah begitu, syaitan ketawa sudah. Dia akan senang dia melihat kita gagal gitu ya dengan ujian sakit yang sebenarnya sakit itu kalau dihadapi dengan sabar, ya, bisa membuahkan pahala, derajat semakin mulia, digugurkan dosa-dosa. Syaratnya sabar. Tapi kalau justru kemudian sakit malah menambah, ya, tidak syukur, tidak sabar, mengeluh terus tanpa habis, lalu kemudian bahkan memarahi orang yang ada di sekitarnya, emosi dan sebagainya, maka ini tidak menggugurkan dosa, tapi menggugurkan pahala malah. Ya, oleh karenanya sakit bisa menggugurkan dosa itu dengan S dan K berlaku dengan syarat, ya, gitu. Kemudian susah konsentrasi dan susah fokus, ya, susah fokus, ya. Kemudian merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh, misalnya pusing di kepala, mendengung di telinga. Tapi mendengung di telinga ini tentu nanti dicek juga, karena bisa jadi orang yang HB-nya rendah ini juga bisa mendengung, ya, bisa mendengung. Kemudian orang yang selain HB yang rendah, ada gangguan lah di gendang telinga, ini juga bisa mendengung. Tetapi kalau kemudian itu tidak wajar, sudah normal semua, HB normal, kok masih mendengung, ini kemungkinan itu adalah gangguan syaitan atau syaitan, jin, ya, membuat sarang di telinga. Jadi jin itu bisa membuat sarang di tubuh kita. Makanya ada jin-jin tidur, ya, tiduran gitu di tubuh, ya, itu. Jadi seperti itu, ya. Baik, ada yang udah mulai mau bertanya? Ini masih banyak nih, ada 50 ciri-ciri. Enggak bisa selesai nanti. Silakan. Ya, baik, siap, langsung jawab aja, apa itu? Ya.
Subhanallah. Dokter ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Oh iya. Iya, iya, baik. Baik. Ya. Jadi sendok di situ sendok makan, tapi hindari sendok logam ya. Karena apa namanya? Dulu waktu kuliah herbalis itu di istilahnya mengurangi kadar gizi ya kalau itu madu bertemu dengan logam ya. Jadi sendoknya itu sendok sendok melanin boleh. Kalau sendok plastik ini ada yang meragukan, nanti takutnya plastiknya ya itu. Kalau plastik yang aman nggak masalah ya. Jadi 1 sendok makan zaitun, lalu 3 sendok makan madu, diaduk, campur air hangat sedikit aja. Untuk kenapa harus dicampur dengan air? Karena di madu itu ada lapisan lilin alami ya. Dia kalau sekedar langsung diminum ya, kecuali diminumnya itu dikulum-kulum dulu kayak permen. Nah itu ya, nanti insya Allah itu lapisan lilin alami dari madu itu akan istilahnya langsung terurai. Tapi kalau langsung itu langsung telan, nah itu lama nanti prosesnya di dalam tuh. Jadi harus diaduk dengan air hangat kuku ya, campur air dingin sedikit, air biasa gitu ya. Diaduk-aduk ya. Itu nanti diruqyah dulu, bacakan dulu. Minimal kalau nggak sempat ini baca bismillah ya. Minimal ya, bismillah itu sudah ruqyah. Syukur-syukur bisa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu. Jadi seperti itu. Anak-anak juga kasih nutrisi itu. Ya karena zaitun itu seratnya tinggi ya. Seratnya tinggi. Oke, baik. Tadi ada pertanyaan pelengkap apa itu? Madu asli. Ya. Hero. Ya. Nah. Iya. Baik. Jadi kalau zaitun yang asli itu coba aja yang jelas ada label ya, label keasliannya extra virgin olive oil, karena memang zaitun ini macam-macam ya. Kalau kita dapati yang dari Palestina itu di salah satu PT yang terpercaya juga ya, ada di HNI itu ada juga, terus kemudian ada deep olive. Jadi selama itu kalau minimal adalah extra virgin olive oil, jangan yang olive oil saja, karena ada yang hanya sekedar untuk oles-oles ya, bukan untuk diminum ya. Jadi yang paling tidak minimal sekurang-kurangnya yang extra virgin olive oil. Kemudian adapun kemudian madu yang asli ya, madu yang asli ini memang madu itu ada paling tidak ada 2 ya, yang kadar airnya di atas 20% dan yang satu lagi di bawah 20%, artinya yang kental ya. Cara mengetesnya adalah diantaranya ya, kalau kita tuang madu di piring ya, tuang madu di piring, lalu tuang air biasa, lalu diocok-ocok begini ya, lalu kemudian terbentuk seperti sarang madu, sarang lebah ya. Itu ajaib sekali memang, sarang lebah itu berarti itu asli ya. Jadi tidak langsung terurai begitu, tapi dia terbentuk dulu seperti sarang lebah, pelan-pelan nih seret gitu ya, kasih air 1. Kemudian yang kedua, kalau ini yang di bawah 20% ya, jadi korek api itu, korek kita nyebutnya di sini korek cas ya. Korek api yang ada pentolnya itu ya, dari kayu ya, korek kayu ya. Lalu kemudian dioleskan ke itu yang kadar airnya 20%, di bawah 20% syaratnya. Lalu kemudian di tes ya, tes gitu ya. Ini nyala. Nyala. Kemudian ada juga yang kemudian tidak dirubung semut, tetapi ini beberapa jenis madu ya yang biasanya dari bunga-bunga tertentu itu tidak dirubung semut. Semut tidak mau ya. Tetapi kalau misalnya ada dari misalnya rambutan atau kelengkeng dan segala macam, itu masih suka, semut masih suka ya. Sehingga memang yang paling jitu memang dengan ini ya, dengan lab tentunya. Tetapi kalau misalkan ini ya cari yang memang labelnya itu label yang terpercaya bahwa itu adalah madu asli. Begitu aja saya kira. Karena nggak mungkin kalau misalnya ada sebuah perusahaan yang dia memang betul-betul sudah dilabeli dengan label resmi, itu kemudian dipalsukan, tentu akan merugikan dia ya. Tetapi secara sederhana seperti itu ya. Ya,
itu madu. Oke. Baik, ada yang ini lagi? Ya, Afan. Siap. Ya. Waalaikumsalam. Ngantuan. Ya, baik. Ngantuan ya. Nah, yang pertama kolesterol cek dulu. Kolesterol bagaimana? Karena ngantuan tuh kolesterol bisa jadi, terus peredaran darah yang tidak lancar. Oleh karenanya kenapa kami sampaikan di situ herbal. Di samping herbal juga bekam. Nah, ini kalau bisa komunitas Sakinah Family ini harus ada yang bisa bekam nih. Ya. Bahkan saya menegaskan itu kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat itu supaya satu keluarga itu bisa bekam. Jadi suami istri, jadi bisa bekam. Nah, bekam ini sangat bagus untuk melancarkan peredaran darah. Apalagi kemudian selain bekam ada juga namanya fasdu. Jadi bekam dan fasdu ini sangat bagus dan sangat efektif. Beberapa yang kami ruqyah dengan tingkatan sihir yang menurut kami itu luar biasa ya. Pernah ada pasien dari Madura, ada juga dari Tasikmalaya, dari Jawa Barat sana, yang kemudian ketika di ruqyah jarak jauh ini masih aja sering ya kesurupan lagi. Akhirnya saya minta kalau ada waktu nanti silakan ke Jogja karena ini sudah tingkatan parah gitu. Akhirnya kemudian datang beliau, langsung aja ya saya ruqyah, saya langsung fasdu. Cus begitu ya. Ketika beliau kemudian fasdu itu dengan cara ini, di antara ada urat-urat yang saluran peredaran darah ini, vena ya, kemudian terlihat itu. Cus gitu ya, langsung ketika beliau kesurupan, langsung dia jinnya lemas. Ya, seketika itu langsung kemudian kita tangkap dengan jin catching. Ya, dengan mediator catcher. Sudah langsung dieksekusi, selesai. Ya, jin bandel itu sudah gak ganggu lagi. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, ternyata bekam dan juga fasdu ini sangat efektif ya untuk kemudian menguras atau mengurangi darah-darah kotor atau sampah-sampah darah. Dan itu sampah-sampah darah itu menjadi nutrisi syaitan ya, sehingga kita akan dibikinlah kemudian ngantuklah ketika baca Quran, ketika beraktivitas yang baik ngantuk gitu, seperti itu ya. Ini perlu, makanya Nabi merekomendasikan tanggal-tanggal yang sunnah untuk melakukan bekam, yaitu tanggal 17 ya, 19, 21. Bulannya adalah bulan-bulan Hijriah, di dalam tahun Hijriah ya, bukan Masehiyah ya, tapi yang Hijriah. Itu misalnya bulan Shofar, bulan Maulid atau Mulut, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Jadi seperti itu, ditandai tanggal-tanggal itu kemudian kita berbekam. Nah, di Sakinah Family sudah ada yang ahli bekam nih. Alhamdulillah. Berarti sudah ada ya? Alhamdulillah. Bagus. Ya, nanti cari bekam steril ya. Oke. Baik. Apakah itu? Ya. Ya. Sunan Ampel ya. Ya, baik. Ya. Alhamdulillah ya, biiznillah, dengan izin Allah semua. Pengalaman kami memang ya, kami menganjurkan kepada terutama jamaah yang rutin dan kemudian pasien, ketika kemudian mengalami gejala-gejala COVID, saya bilang tidak usah swab. Saya bilang gitu, tidak usah swab, di rumah aja ya, di rumah aja ya, nanti diruqyah, lalu kemudian doping dengan madu.
setiap 1 jam. Ya, minum madu yang kalau bisa yang kadar airnya di bawah 20%, yang kental. Dan minum zaitun. Nah, lalu kemudian ruqyah. Nah, virus corona ini agak sedikit unik ya daripada virus-virus yang lain, influenza dan sebagainya. Karena ada kariernya dia. Ada yang menambah semakin berat, yaitu ada jin dragon. Kita sudah berkali-kali gitu, sehingga kita sampai menyimpulkan bahwa virus corona ini ada jinnya. Ya. Karena ini secara gaib ya, kita tidak tahu. Dulu kita sempat mengatakan bahwa itu seolah sebagai karier, sebagai penyebar. Ternyata dia ikut masuk dan memperparah. Ya, memperparah dia. Ya, makanya tidak ada cara lain ya. Di samping kita juga harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang namanya kematian itu semua sudah terjadwal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ikhtiar. Dan ruqyah adalah salah satu cara ikhtiar terbaik. Wa ala rabbihim yatawakkalun, untuk menguatkan tawakal dan memantapkan keyakinan bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa. Dia di atasnya dawa, di atasnya obat. Jadi dia syifa, penyembuh. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Yang harus dikuatkan lagi adalah ketika misalnya terkena, ini dari Sakinah Family ada yang terkena corona apa enggak ini? Ada yang positif enggak? Ya, baik. Ya, 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 baik. Jadi rutinkan baca Al-Quran, ya, terutama. Jadi kalau misalkan rutinnya ya, jadi jaga wudhu, lalu kemudian sering-sering aja baca Quran. Kan itu biasanya karantina kan, karantina mau ngapain gitu kan, gak ngapa-ngapain kan, baca Quran. Terus mau tidur baca surat Al-Mulk, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Wudhu dulu, ya, minum madu setiap 1 jam atau 2 jam, madu yang di bawah kadarnya di bawah 20%. Lalu hindari buah ya yang kalau saya singkat itu zaman PS. Ini buah ini kalau sudah ada gejala batuk ini menambah lendir. Jadi hindari. Ya, zaman PS nih. 1 J-nya jagung. Kemudian M-nya itu mangga. Kemudian N-nya itu nanas. Terus P-nya pisang dan juga stroberi. 5 buah ini kalau sudah ada gejala batuk ya, corona ini sudah ada gejala batuk, hindari nih. Biar tidak menambah lendir. Karena kalau sudah menambah lendir nanti akan mengganggu pernafasan. Hindari madu, doping madu. Nah, cara doping madunya dikulum-kulum gitu ya. 1 sendok itu dikulum-kulum. Jadi setiap 1 jam atau 2 jam. Karena madu ini nggak ada dosisnya. Ya. Madu ini seperti makanan ya, energi dia. Orang nggak doyan makan, jangan khawatir. Kasih madu aja setiap 1 jam. Sudah seperti makan dia. Jadi madu ini luar biasa. Ya, kadang-kadang kalau misalnya kita puasa gitu ya, sahur madu aja sudah cukup gitu. Ya, sahur madu aja sudah cukup gitu. Jadi misalnya bangun jam 3 itu madu dulu 1 sendok dikulum-kulum. Lalu sholat malam dulu, nanti habis 2 rakaat lagi, lalu kemudian minum lagi, dikulum-kulum lagi gitu ya. Biar tercampur dengan enzim yang ada di mulut. Ya, karena sifat madu ini juga antibakteria dia. Jadi dia sangat kuat untuk melawan kuman itu, madu. Zaitun juga sangat bagus juga untuk melawan regenerasi selnya gitu. Jadi sangat bagus. Jadi dipadukan antara madu dan zaitun. Cuma kalau zaitunnya 3 kali aja maksimal, tapi kalau madu dibuat doping ya. Jadi 1 jam sekali atau 2 jam sekali madu. Jadi untuk imunitas dan harus bahagia, harus. Jadi jangan dihantui oleh penyakit yang namanya corona. Karena ketika dia bahagia, ini imunitas dan ini sudah teruji 80%. Ya, dokter masalah imunitas. Jadi harus bahagia. Kalau misalnya orang kena corona, jangan mikir masalah-masalah dulu lah. Dia santai aja dulu, relax dengan bacaan Al-Qur'an tapi ya. Nah, gitu ya. Bagaimana Ustadz kalau orang yang diabetes, madunya madu pahit? Ya, madunya madu pahit. Boleh madu manis, boleh tapi hanya 1 sendok aja sehari. Ya, jadi itu. Jadi madu yang asli ya, jangan sampai yang ada campuran
mau apa itu namanya gula merah ya. Jadi harus benar-benar dipastikan yang asli. Ya gitu. Terus kemudian untuk aromaterapinya, yang saya nggak tahu di sana ada apa enggak, kasturi. Jadi saya kemana-mana itu selalu ini. Jadi minyak kasturi ini, ya kurang disukai aromanya oleh jin-jin yang kafir tadi. Jin-jin tuh nggak suka ini aroma ini kasturi. Ya, orang kan kena corona hilang dua biasanya. Awal-awal itu ya, indera pengecapnya hilang, aroma hilang, indera penciumnya hilang. Nanti rutin-rutin aja ya, sambil ini. Insya Allah dengan izin Allah SWT ya, seminggu 2 minggu insya Allah sembuh, tidak usah swab ya. Nanti bayarnya mahal kalau di Indonesia ini 1,5 juta ya swab ya. Apalagi kalau kemudian apa yang dikit-dikit reaktif itu apa itu, nah, itu ya, jadi itu juga 150 itu ya itu. Jadi nggak usah, saya bilang sudah kok ya, apa namanya, di rumah aja ya. Jadi apa, isolasi mandiri aja di rumah sambil terus itu tingkatkan imunitas, insya Allah sembuh, disembuhkan oleh Allah SWT biiznillah. Dan itu sudah banyak ya, sudah saya arahkan apa namanya, pasien-pasien dan jamaah kami itu seperti itu caranya. Jadi insya Allah itu nanti dengan izin Allah imunitas semakin kuat, karena nggak ada cara lain kecuali harus meningkatkan imunitas ya. Nah, seperti itu. Dengan begitu insya Allah akan semakin kuat imunitasnya dan insya Allah sembuh ya, ya gitu. Dan adapun kemudian ketika kita catching, ketika kita melakukan ruqyah, mesti di dalamnya ada jin naga ya, jin naga. Itu keyakinan kami, dan seperti yang disampaikan oleh Profesor Zahro itu benar ya, benar. Kami tidak ragu kalau kami yakin gitu ya. Seperti itu. Baik, Afwan ya. Oh iya. Ibu di sini. Ya. Hmm. Ya. Ya. Hmm. Ya. Ya, baik. Orang yang kena pelet atau kena santet, biasanya syaitonnya itu nggak terima kalau dia akan diruqyah. Pasti dia akan berbagai cara, apalagi instruksi dukunnya ya, akan menghalangi, ya, bahkan akan menyakiti supaya nggak diruqyah. Oleh karenanya ruqyah jarak jauh ini, nah itu ya, jadi ruqyah jarak jauh yang kami pakai atau yang kami terapkan gitu ya, cukup efektif gitu. Ya, karena memang kami menyadari orang-orang yang merasa ada gangguan, dia secara kesadaran tidak akan mau, karena susah, apalagi ibaratnya masih biasa gitu ya. Kecuali kalau seorang itu punya kesadaran ibadahnya bagus gitu ya, lalu kemudian punya kesadaran kuat dan dia merasa mendapati gejala-gejala itu dan dia terasakan, ini biasanya orang-orang yang cukup peka, dia datang untuk meruqyah sendiri gitu ya, bahkan langsung video call dia gitu. Nah, tapi kalau yang seperti ini, yang model biasa gitu ya, sebutlah orang awam atau yang biasa, maka tidak akan mau diruqyah. Sehingga apa? Ini harus ada inisiatif dari keluarga atau orang-orang yang kemudian menyadari bahwa itu ada gangguan, entah itu sihir pelet ataupun sihir-sihir santet dan sebagainya, maka diruqyah dengan cara ruqyah jarak jauh ini. Dan landasan kami, apa landasannya Ustaz? Sering saya ditanya, landasannya apa ruqyah jarak jauh ini ya? Karena ruqyah ini adalah doa, banyak hadisnya yang menyebutkan, diantaranya misalnya ada 2 ya, hadis riwayat Imam Muslim, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib li illa qala al malaku walaka bimithlim. Jadi kata Nabi, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuan dia. Tanpa sepengetahuan dia. Melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikannya. Kebaikan yang sama. Ya, dalam hadis yang lain ya, sama, hampir sama, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun
Doa yang rahasia itu bisa menjadi doa yang ijabah. Untuk siapa? Untuk yang didoakan dan untuk yang mendoakan. Ya, untuk yang didoakan dan untuk mendoakan. Dan di situ kata Rasul, inda ra'sihi malakun, di samping kepalanya ada malaikat muwakkalun kullama da'ani akhi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin. Maka malaikat itu akan mengaminkan. Amin. Walaka bi mislin, kamu karena mendoakan secara rahasia kepada saudaramu juga mendapatkan juga yang terbaik dari doa itu. Nah, itu ya. Belum lagi yang dari Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 41. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, beri ampunilah ke aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Ya, artinya kan rahasia ini. Masa semua orang mukmin kita kenal, kan enggak? Ya. Jadi seperti itu. Nah, itu ya landasan kami di dalam konsep ruqyah jarak jauh. Sehingga ruqyah jarak jauh itu bisa dan ada dalam konsep ini dan syar'i. Insyaallah gitu. Karena hanya metodenya saja, bukan dalam esensinya Al-Qur'an. Semuanya adalah esensinya Al-Qur'an. Nah, gitu. Namun ingat, perdukunan jarak jauh juga ada. Ya, ini harus diingat, ya. Perdukunan jarak jauh juga ada. Mereka mengutus jin-jinnya itu. Ya, bukan menangkap jin untuk diislamkan, untuk diarahkan menjadi muslim, tapi malah justru mereka menggunakan jin-jinnya untuk mengobati orang lain. Ini tentu tidak boleh. Ya, begitu ya. Baik. Ya. Ya. Ya, sebagian ya, sebagian orang merasakan ya. Jadi kayak semacam energi gitu ya, ada rasa ini kayak semacam ada getaran di tubuh. Bagi yang mengalami satu gangguan sihir yang kuat atau gangguan jin yang kuat, misalnya dia diganggu oleh jin-jin pecinta, misalnya dia dicintai oleh jin, disukai oleh jin, bukan jin-jin yang tidur sekedar tiduran di tubuhnya numpang gitu, dia merasakan, bahkan ada yang mual dan bahkan yang muntah, ya. Jadi tidak sedikit, baru mendengar di YouTube saja dia sudah begitu. Tapi apa? Karena jin ini tidak tertangkap, karena jin ini tidak terproses, maka dia lari sebentar, nanti balik lagi. Ya, itu. Ya, jadi lari sebentar, balik lagi. Ya, kecuali kalau orang tersebut dia memang kuat ya, misalnya dia dengan ruqyah mandiri menjaga wudhunya, lalu kemudian minum herbal-herbal yang saya sebutkan tadi, sampai kemudian benar-benar jin itu kapok dan dia nggak berani lagi kembali, nah itu insya Allah menang. Ya, tapi memang prosesnya agak lama, gitu. Seperti itu. Ya, baik. Ya. Oh gitu. Oh ya, baik. Ya. Ya. Mm-mm. Baik. Ya. Baik, ini Bu Merina ini masih ada saudara sama Roy Martin apa ya? Nggak. Baik, ini ya. Jadi kalau untuk anak-anak yang malas dan kemudian bahkan jangan hanya anak-anak ya, kita aja kadang-kadang ada malasnya juga gitu. Marah, emosi. Kalau memang ini ada di situ gangguan jin, ya biasanya jin itu tidak menjadi sebab awal dari kemalasan dan kemarahan. Ingat itu. Tapi dia menambahi saja. Ya. Makanya ada yang kemudian sebagian bertanya ini, Ustaz, ini anak saya atau suaminya gitu ya, diruqyah diam-diam ini. Ya. Jadi malas ibadah, malas sholat dan sebagainya. Diruqyah diam-diam gitu. Terus sudah ditangkap jinnya atau sudah diijrohkan jin-jinnya, tapi kok masih malas, berarti itu nafsunya sendiri ya. Makanya saya bilang, kalau untuk urusan seperti ini sampaikan, kalau sedang diruqyah biar tahu, minimal lihatkan videonya, lihatkan rekamannya, karena memang tidak semua pasien minta, dan bahkan ada yang ketakutan, tolong Ustaz di privat aja videonya, jangan di share gitu kan ya. Jadi video yang di share itu memang diizinkan gitu. Jadi banyak juga yang ketakutan kalau nanti di share malu katanya. Seperti itu ya. Jadi dilihatkan biar tahu bahwa dia ada gangguan, bahwa dia disukai oleh jin, bahwa dia dalam pengaruh juga oleh syaitan gitu. Sehingga dari situlah lalu kemudian bangkit ya, hijrah. Saya selalu mengingatkan kepada pasien yang kemudian terutama dalam hal misalnya agak
suka marah, emosional ya, kemudian malas dalam ibadah itu ya, ketika kemudian diruqyah, kalau bisa dia ada dan diberitahu, paling tidak diberitahu videonya kalau dia memang ada gangguan ini. Syukur-syukur dia bisa ikut langsung video call. Kalaupun misalnya by data ya, atau berdasarkan data, videonya wajib ditonton oleh dia, sehingga apa, tahu, oh ternyata saya ini banyak jinnya, banyak jin males-malesan di tubuh saya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu ya. Jadi begitu. Baik. Ya. Iya, gimana tuh? Heeh. Ya dengan rukyah ini yang kami terapkan ini, misalnya rujaja ini, rukyah jarak jauh. Ya, kalaupun misalnya apa namanya, mau beliaunya mau mendengarkan ayat-ayat rukyah secara mandiri gitu ya, itu ya nggak apa-apa juga. Cuman juga yang paling penting beri pengertian bahwa kenapa males sholat, padahal sholat ini penting sekali. Itu juga perlu ilmu ya. Artinya apa, seseorang kalau diberi pemahaman tentang masalah sholat, diupayakan jangan sampai telat, diupayakan jangan bermalas-malasan, supaya Allah pun tidak malas dengan kita gitu ya. Kalau kita sholatnya malas, otomatis Allah akan malas dengan kita. Sama seperti ada seorang anak, dia malas-malasan dengan perintah orang tuanya, maka orang tuanya pun akan malas-malasan dengan dia. Dalam artian dia minta apa nggak mesti dituruti. Tapi kalau ada anak yang kemudian dengan perintah orang tuanya rajin, dia cekatan gitu, orang tua akan senang gitu. Dia belum minta aja sudah dikasih gitu. Ya, seperti itu. Jadi kasih nasihat juga gitu. Jangan nggak dikasih nasihat gitu. Jangan hanya dimarahi aja, jangan. Jadi bawa, bahkan kemudian bisa disugesti juga secara psikis gitu ya. Karena ruqyah ini juga harus selaras dengan psikis. Psikis anak kita gitu ya. Doakan dia di sampingnya pas dia tidur misalnya, nah apa ya, dengan kata-kata positif ya, supaya rajin sholat, anak yang soleh gitu ya. Dan kurangi kata-kata yang di situ bisa menimbulkan doa yang negatif. Wah, anak nakal nih, dasar malas ini. Ah, ini jangan ya, dikurangi kata-kata kayak gitu, karena takutnya itu bisa menjadi bagian dari doa gitu. Begitu. Baik, itu ya. Iya, baik. Nah, ya. Satu, dalam hal bacaan dia merahasiakan. Ya, nah, makanya tadi tidak termasuk 3 syaratnya. Kalau syaratnya tadi memang harus disebutin dia bacaan Al-Quran atau bacaan yang lain. Kalaupun bacaan yang lain, apa yang dibaca? Ya. Kalau kemudian di situ ada unsur-unsur kejawen, ada unsur-unsur di situ malah justru jauh dari kata-kata yang syar'i ya, atau bahkan subhat gitu. Bahkan saya beberapa kali juga mendapati ada dia seperti ustadz ya, atau bahkan seperti Habib gitu ya, jadi pacaannya itu pakai surban segala macam. Namun dia menawarkan di YouTube-nya itu, dia menawarkan barang siapa yang mau belajar menjadi paranormal Islami katanya dia. Ya. Terus kemudian mau diisi ini, diisi ini. Ah, ini sudah tidak syar'i. Kalau sudah menggunakan bantuan jin untuk di dalam pengobatan dia ya, dimana dia punya semacam apa namanya, khodam gitu ya, khodam jin yang kemudian dia gunakan untuk biasanya dia ikat gitu. Kenapa dukun ini berbeda sekali dengan ustadz atau yang memang lurus gitu ya, peruqyah? Karena dukun ini mengikatkan dirinya dengan jin, mengikatkan al-uqad ya. Makanya jiwanya dia rentan ya, sehingga mungkin ada yang mendalami atau yang ada yang melihat seperti Ustadz Miftah ini ya, mungkin rajin melihat YouTube saya itu ya,
kok dukun bisa dipanggil tuh kan? Ya, ada yang bertanya begitu. Itu apa Ustaz? Itu apakah sukmanya? Saya tidak suka dengan bahasa sukma sebenarnya. Istilah sukma saya kurang, karena istilah itu tidak ada. Itu sebenarnya nafas, jiwanya dukun yang diikat oleh jin. Dia punya jin andalan, ya. Jadi dia punya jin andalan, lalu kemudian diikatkan, itu ada perjanjian dia dengan jinnya itu. Lalu jinnya itu punya juga pasukan atau punya anggota ya, yang kemudian menjadi pengikut si dukun itu. Nah, maka kemudian ketika proses ruqyah yang sihir, lalu kemudian dukun kita panggil, itu sebenarnya itu. Ya. Jadi jin ya, andalannya si dukun yang kemudian mengikat jiwanya. Sehingga ketika itu dihukum, maka kemungkinan yang terjadi, satu, dukun itu akan lumpuh dalam arti ilmunya hilang, kemudian lumpuh betulan seperti stroke, atau bahkan dia hilang ingatan seperti orang gila. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi itu konsep kami di dalam jadi kalau kita tanya perbedaan dukun dengan ruqyah, ya seperti itu. Kalau dukun dia mengikatkan dirinya. Meskipun mohon maaf, dia dukun itu adalah tampilannya Islami, tampilannya Islam. Tapi kita mengatakan itu adalah dukunnya. Jadi paranormal itu ya tentu itu dukun, ya seperti itu. Baik, ada perlu ditambah? Baik. Boleh, silakan. Ya, pakai suara boleh. Monggo, silakan. Waalaikumsalam Ibu Siti, monggo. Ya. 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 Ya, baik. Nama orangnya. Ya. Ya, jadi dalam konsep ruqyah kita, ketika kita meruqyah misalnya suami ya, maka di situ juga disarankan untuk meruqyah anggota keluarga yang di rumah itu. Karena Nabi memang mengatakan bahwa tidak ada penyakit menular. Ya, tidak ada penyakit menular kecuali jin yang menjadi karirnya, syaitan yang menjadi karirnya. Nah, sehingga kita tidak tahu, ternyata ada beberapa kasus ya. Ada beberapa kasus jin itu keluar masuk di tubuh orang itu dan sumbernya adalah rumahnya, kamar yang ditempati gitu. Jadi ada orang yang ketakutan di kamar tertentu, dia ketakutan di situ, dan bahkan ketika masuk kamar itu kesurupan. Ternyata apa? Di kamarnya itu ada keluarga jin yang dia nggak mau diusik. Bahkan dia inginnya malah mengusir orang yang ada di situ. Ya, bahkan tidak jarang kita temukan di rumah seseorang itu, karena mungkin dia juga tidak tahu ya riwayat tanahnya itu. Ternyata ada kampung jin di sana. Ada perkampungan jin. Yang bahkan tidak jarang ada 500 jinnya, ada pimpinannya di sana. Sehingga solusinya adalah kita pindahkan. Dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka diberikan tempat yang baru, kampung yang baru, yang mulia, yang banyak rezekinya. Dan ternyata alhamdulillah, Masya Allah. Ya, jadi ternyata nyata apa yang disebutkan di dalam surat Jin ayat 1, ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Quran itu ajaib. Ya, ketika kemudian dimintakan ayat-ayat tentang masalah supaya Allah memberikan rahmat, memberikan tempat yang baru, memberikan kerajaan yang baru, itu Allah bangunkan menurut mereka. Dan itu diingat oleh mediator catcher kami, di mana mereka dilatih untuk tetap mengingat 50%, sehingga menyatakan iya dibangunkan oleh Allah dan tampak indah luar biasa daripada yang sebelumnya. Jadi kita pindahkan ke tempat yang baru, karena kita sebelum proses ruqyah tentu tidak tahu. Ya, sebelum proses ruqyah kita tidak tahu apakah ini sakitnya ini murni medis atau ada gangguan jinnya. Kalaupun ada gangguan jinnya, karena memang gangguan jin yang lama ini, karena jin itu seperti virus. Banyak ulama yang mengatakan jin itu juga seperti virus. Ya, dia menambahi sakit.
Jadi ketika kemudian selesai diruqyah kok belum sembuh, ayo sinergikan dengan herbal, sinergikan dengan medis. Bahkan kemudian ada banyak kasus ketika kemudian diruqyah baru kelihatan medisnya, padahal sebelumnya nggak kelihatan. Ini pernah terjadi, salah seorang pasien kami, beliau mengalami benjolan-benjolan di tubuh ya. Ada benjolan-benjolan terutama di perut. Ya, awalnya itu tidak diketahui itu penyakit apa, dikiranya dokter itu itu biasa, karena memang nggak di lab itu aman gitu. Masya Allah, setelah kemudian diruqyah ya, selesai, jinnya kita hijrahkan juga di rumahnya karena ada keluarga jin di rumahnya. Ternyata dia yang keluar masuk ya. Waktu itu jinnya mengaku jin kepala babi gitu ya, karena saya sendiri ya di mata saya ini tidak ada jin sehingga saya nggak bisa melihat jin ya. Saya baru tahu setelah proses ruqyah gitu ya. Jadi orang yang bisa melihat jin segala macam, dia indigo, berarti di matanya itu ada sarang jin, ada jin di sana. Jadi indigo itu bukan kehebatannya. Ya, jadi akhirnya apa, setelah itu kelihatan penyakitnya dan itu jadi cancer stadium 4. Ya, jadi cancer setelah itu. Padahal sudah lama berkali-kali lab itu nggak ketemu penyakitnya. Ketika kemudian sudah ruqyah, lalu kemudian jadi cancer stadium 4. Ibunya istrinya langsung nangis, lalu kemudian segera diobati lebih lanjut, dan tapi kemudian qadarullah ya, menjadi kemudian belinya meninggal karena pas kemo tidak kuat. Jadi seperti itu. Nah, itu ya. Iya, misalnya dengan ruqyah mandiri ya, dengan menggunakan media air. Ya, nanti airnya kering dia datang lagi kalau memang itu perkampungannya dia. Jadi ada yang kemudian beberapa kasus, kecuali kalau hanya jin-jin biasa gitu. Kalau hanya jin-jin biasa, lalu kemudian dengan perantara air dia lalu kemudian panas, lalu kemudian dia keluar, dia udah nggak balik lagi cari rumah lain gitu. Karena ada jin-jin yang modelnya hanya ikutan saja. Jadi ketika kita masuk rumah ya, ketika kita masuk rumah dari luar lalu tidak mengucapkan salam, assalamualaikum atau bismillah, maka jin dari luar ini bisa aja ikut ya, ikut ya, numpang tidur di tubuh kita, numpang tidur di rumah kita, seperti itu. Dan dia kok semakin kerasan, semakin banyak lalainya kita masuk rumah kok kemudian tidak baca bismillah, tidak baca assalamualaikum, udah rumah semakin banyak akhirnya jadi kampung jin. Itu bisa terjadi seperti itu. Sehingga Nabi mengajarkan ketika masuk rumah bacalah bismillah, ucapkan salam meskipun tidak ada orang di rumah, assalamualaikum. Lalu kemudian ketika singgah di satu tempat, singgah di pom bensin, singgah di satu tempat tertentu, di taman atau saat rekreasi di pantai, dimanapun, maka baca ta'awud. Salah satunya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu tujuannya supaya jin tidak nempel, tidak ikut bersama kita, atau bahkan nebeng di mobil kita. Gitu. Jadi seperti itu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya. Boleh. Boleh, ya. Iya, jin catcher. Ini sebenarnya yang paling ini secara bahasa ibu bapak ya, karena tinggal di Amerika. Jin catcher itu kan penangkap jin. Atau kita kalau di sini, kalau jin catcher itu istilahnya guru kami atau Syekh Abdul Rauf bin Halimah ya. Kalau kita nyebutnya mediator catcher. Ya. Jadi tapi sama aja. Itu adalah seseorang gitu ya, yang kemudian kita latih dengan kepekaan dia, yang kemudian jin itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke tubuh dia. Jadi yang datangkan itu bukan jin catchernya itu ya, tidak ya. Jadi kita doa kepada Allah supaya jin-jin yang ada di pasien atau di rumahnya pasien itu dihadirkan ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan aina matakun ya'ti bikumullahu jami'a itu ya, di surah Al-Baqarah 148 ya. Lalu kemudian masuk ya. Nah, jin disebut dengan jin catcher, dia seolah-olah ketika masuk dia mengunci. Jadi dengan kesadarannya 50%, jangan sampai dikuasai. Karena bedanya apa Ustadz? Bedanya antara pasien langsung yang kesurupan dengan jin catcher. Bedanya adalah di kesadaran. Ya. Kalau pasien langsung dia kesurupan,
hilang, dia nggak bisa mengunci. Artinya apa? Dia dikuasai penuh oleh jinnya. Jadi dia dikuasai penuh oleh jinnya. Sehingga apa yang terjadi? Jinnya mempermainkan dia. Bahkan bisa pergi aja dia. Ya, jadi ketika diruqyah pergi aja ya. Main pergi. Tapi ketika kemudian jin catcher, inilah yang kita latih untuk dia sifatnya kayak menangkap, mengunci, memenjarakan sementara. Sampai betul-betul Allah turunkan hidayah kepada jin ini. Sehingga apa? Itu mediator catcher kami juga merasakan ada cahaya masuk. Jadi ketika kemudian jin catcher itu syahadat, ya maaf, jinnya syahadat. Jin catcher kan penangkap jin ya bahasa kita ya. Lalu kemudian syahadat, lalu dibacakan ayat-ayat minta bekal perbekalan, maka Allah hadiahkan nur, cahaya masuk. Jadi jin itu menjadi terang. Inilah yang kemudian kita, sebagaimana juga penjelasan guru kami ya, Syekh Abdullah bin Halimah itu, bahwa aman itu bagi mediator catcher. Aman. Karena apa? Ketika kemudian awalnya gelap, jadi syaitan itu gelap, memang betul gelap gitu ya, petang gelap gitu. Lalu kemudian ketika disuruh syahadat dan dibacakan ayat-ayat perbekalan gitu ya, supaya dia dikasih bekal oleh Allah, dan bekal itu yang paling penting adalah nur, cahaya, itu terang. Jadi mediator catcher kami dengan kesadaran 50% itu merasakan terangnya itu cahaya itu. Sehingga jin itu merasakan nyaman dia menjadi muslim. Ya. Itu ya. Jadi berbeda dengan mediator pasif. Jadi kalau mediator aktif, mediator catcher yang tadi langsung yang kita latih. Tapi kalau mediator pasif itu pasien yang kesurupan. Ya, dan umumnya beberapa orang yang diganggu jin-jin biasa itu tidak sampai kesurupan. Sehingga disitulah letak kemudahan dan keefektifan ya, efisiensi juga dengan ruqyah metode jin catching ini. Nah, itu yang saya pahami. Itu. Yeah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Ya, baik. Ya, baik. Baik. Inti dari ruqyah ini ya, sebagaimana wasiat Nabi, lakukan tiap malam, minimal sekurang-kurangnya sebelum tidur. Hendaknya wudhu terlebih dahulu ya, lalu kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas seperti yang saya contohkan tadi, sekurang-kurangnya sekali. Kalau masih ada kesempatan, baca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ya. Ini bagus sekali ini. Penghantar kita husnul khatimah insyaallah kalau kemudian rajin baca surat Al-Mulk ya, karena dia salah satu surat yang kemudian direkomendasikan oleh Nabi agar terhindar kita dari siksa kubur ya, terhindar dari siksa kubur. Dan kenapa kok tidur ini kita harus meruqyah diri kita seperti yang diajarkan oleh Nabi? Karena tidur ini adalah puncak kelalaian ya. Jadi sihir mudah masuk melalui faktor tidur, apalagi tidur kita tidur yang kemudian tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya supaya tidur kita bernilai ibadah, ada nilai pahala dan ada nilai perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka libatkan Allah dalam tidur kita dengan cara ruqyah. Ruqyah di situ adalah ruqyah mandiri otomatis. Ruqyah mandiri. Anak-anak yang masih kecil, balita, lakukan, orang tuanya yang membantu. Bacakan, usapkan. Bacakan, usapkan. Baik, itu closing kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Jadi ruqyah ini adalah ibadah dan merupakan bagian inti dari ibadah karena di situ ada doa. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ruqyah-ruqyah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga handai taulan kita, sanak kerabat kita. Begitu. Kita tutup doa. Baik, kita tutup doa. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan kemudahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah ya Syakur, bimbing kami semua agar menjadi hamba-hambamu yang pandai bersyukur ya Rabb. Bersyukur atas karunia, atas kenikmatan yang telah Engkau titipkan kepada kami, sehingga kami mengurangi
bahkan meniadakan keluh kesah, dan adanya adalah bersyukur dan bersyukur ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Sabur, jadikan kami semua hamba-Hambamu yang pandai bersabar, sabar untuk terus istiqomah beribadah, menjalankan ibadah taat semata karenamu. Kemudian sabar pula untuk menjauhi maksiat, dan sabar pula ya, ketika menghadapi masalah, ujian, bahkan musibah. Ya Rabb, bimbing kami, khususnya anak cucu keturunan kami semua, agar mereka menjadi orang-orang yang salih salihah. Bimbing pula kami agar semakin mantap iman kami, semakin faham kami terhadap Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Lindungi kami ya Allah dari gangguan-gangguan syaitan dan juga wali-wali syaitan. Na'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Lindungi pula kami ya Allah dari virus-virus yang berbahaya, dari kuman-kuman yang berbahaya, bakteri-bakteri yang jahat. Lindungi kami ya Allah ya Rahman. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudahkan ya Allah setiap urusan-urusan kami, urusan dunia kami, terlebih lagi urusan akhirat kami, dan jadikan hari-hari kami hari-hari yang tidak lalai kepadamu ya Allah, yang melibatkan Engkau dalam keseharian kami, dalam setiap aktivitas kami, dan ada zikir di dalam hati kami, terlebih di lisan kami ya Allah ya Rahman. Mudahkan kami untuk semakin istiqamah, dan kelak Engkau hadiahkan kami husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil iman, wa khtim lana bil islam, wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami yang saat ini sedang sakit, angkat ya Allah penyakit-penyakitnya, sembuhkan ya Allah ya Rahman. Khususnya keluarga Sakinah Family ya Allah ya Rabb, ada yang sakit, angkat penyakit-penyakitnya ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfina ishfina anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan kafaratul majlis ya, untuk pengajian kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Al-Fakir, mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya atas penjelasan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa iyyakum. Alhamdulillah.